He's coming soon. Perjalanan Gang Lelo, ibadah sahabat pagi di rumah. Nanjak terus. Lihat pemandangan lereng gunung. Oke, udah sampai.
Ya, mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ini ke dalam tangan Bapak Yahweh. Kita menyerahkan anak ini ke dalam tangan Bapak Yahweh. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, asar kitsanu bemisotel vanim. Yusimka Elohim ke Efraim ke Menashe. Bapak, kami menyerahkan anakmu sekolah sahabat ini ke dalam tanganmu, biar mulai sejak dari kecil menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka, diri anak ini hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan cerah bersama dengan engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasan 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati anakmu ini menjadi anak yang takut akan Allah. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anakmu ini ke dalam tangan Bapak Yahweh. Kami juga bersyukur Bapak Yahweh, sebentar kami boleh merayakan Sabat Shalommu di hari ini dengan penuh sukacita, dan sebentar kami akan mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehendakmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan daftar Elohim di minggu pertama di bulan Desember. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini yaitu balas dendam. Kita mungkin sering nonton film. Biasanya kalau kita nonton film, khususnya kayak film India, kayak film-film yang dari sana, biasanya orang itu yang namanya jagoannya itu kalah dulu. Dan kalau nanti dia sudah kalah, terus aniaya, nanti dia punya kesempatan balas dendam. Biasanya begitu. Dan nanti kalau sudah balas dendam, dia akan merasa menang. Dan dia akan menang, dan nanti musuhnya itu dihancurkan sampai benar-benar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, balas dendam itu juga saudara yang sering dikasih oleh Tuhan, sering dialami oleh setiap manusia. Saya yakin bahwa setiap manusia itu punya rasa kesal, rasa amarah, rasa jengkel. Itu setiap manusia pasti punya, saudara. Bahkan Mose saja itu orang yang lembut hatinya yang ada di dunia pernah marah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Artinya punya rasa kesal yang luar biasa. Nah, yang jadi masalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya karena dikuasai amarah itu, sehingga apa? Punya niat untuk membalas dendam. Nah, balas dendam itu atau rasa balas dendam itu adalah rasa yang pengen sering dirasakan manusia saat dirinya itu bisa dijahati, diperlakukan tidak adil, dilecehkan, dihina, itu rasanya muncul. Sehingga orang sering bilang begini, saudara, wah kamu menghina saya, suatu saat gantian kamu saya hina. Nah, ini punya niat dalam hatinya untuk membalas dendam, saudara. Sering kita juga mendengar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang bilang gini, kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Betul gak? Sering kayak gitu? Tapi kamu jahat sama saya akan jauh lebih jahat dibandingkan kamu. Ini kebanyakan orang begitu, saudara. Tetapi Bapak Yahweh mengajarkan tidak seperti itu. Yeshua HaMashiach tidak mengajarkan seperti itu. Justru Yeshua HaMashiach mengajarkan kamu baik sama saya akan jauh lebih baik dibandingkan kamu. Tetapi kamu jahat sama saya tetap baik sama kamu. Amin. Ini yang berbeda, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, orang yang membalas dendam itu pernah terjadi di dalam kitab suci kita, saudara. Pernah terjadi di dalam kitab suci kita, ada orang yang membalas dendam, yaitu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, seperti yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi, saudara. Saat adiknya itu dilecehkan, yang namanya Dina. Dina itu dilecehkan oleh Hemor, lecehkan oleh Sikem, sehingga Hemor, Sikem dan pemuda yang ada di negeri itu semuanya dibunuh. Kenapa? Karena membalas dendam. Ini saya punya keluarga perempuan ini dilecehkan. Akhirnya tidak terima dan dihancurkan. Kita baca dahulu di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 35. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 35, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita baca
dari ayat yang Kejadian pasal yang ke 35, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan ya. Kejadian pasal 35 ayat 25, 26 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik ya, saya bacakan saudara menyimak dengan baik. Nah, ayat 26, 25, 26 ya. Dan anak-anak lelaki Bilha hamba perempuan Rahel ialah Dan dan Levi terus. Dan anak-anak lelaki Silpa hamba perempuan yang dilahirkan Yakub telah dilahirkan baginya di padang Aram. Terus bentar saya lanjutkan lagi. Sorry, ini saya bacakan ayatnya. Ya. Ya, saya biar pas. Ya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan baik-baik di sini ayat yang ke pasal 33. Sorry, pasal 33 ayat 9. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ayat yang ke 30, pasal 34 ayat yang kedua. Perhatikan. Maka Sikem anak Hewor orang Lewi raja negeri itu melihat lalu membawa dia dan menidurinya dan mencemarinya. Nah artinya Dina saudara yang kalau kita baca di ayat 1 nya dikatakan dan Dina anak perempuan Lea yang telah dia lahirkan bagi Yakub ya pergi untuk mengunjungi anak perempuan negeri itu. Artinya sebenarnya Dina ini pengen bersahabat saudara. Tetapi apa yang terjadi? Maka Sikem, nah Sikem orang Hemor, anak Hemor itu, anaknya Hemor, orang Hewi. Lalu dikatakan raja negeri itu melihatnya dan membawanya dan menidurinya dan mencemarinya. Artinya si Dina ini dilecehkan. Nah tetapi jiwanya terpaut kepada Dina anak perempuan Yakub itu. Dan dia mencintai gadis itu dan dia berbicara ke dalam hati gadis itu. Maka Sikem berkata kepada Hemor ayahnya dengan mengatakan ambillah gadis itu sebagai istri bagiku. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, karena memang sebenarnya Sikem sayang atau cinta sama Dina. Cuman sayangnya Dina dilecehkan terlebih dulu saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan saudara yang kasih inilah balas dendam yang dilakukan oleh anak-anak Yakub khususnya yaitu Simeon dan Lewi. Perhatikan ayat kita loncat ayat yang ke-7. Dan anak-anak lelaki Yakub telah kembali dari padang dan ketika mereka mendengarnya maka orang-orang itu merasa sakit hati. Perhatikan ya. Akhirnya anak-anaknya Yakub saudaranya Dina sakit hati saudara. Dan bagi mereka hal itu sangat menyulut amarahnya karena dia telah berbuat aib bagi Israel dengan meniduri anak perempuan Yakub dan yang demikian tidak patut dilakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Simon sama Lewi saudara? Dan berbicara Hemor kepada mereka dengan mengatakan Sikem anakku jiwaku telah terpaut kepada anakmu. Aku mohon berikanlah dia sebagai istri baginya. Dan biarlah di antara kita saling berbesan. Kamu memberikan kepada kami anak-anak perempuanmu dan kamu mengambil anak-anak perempuan bagimu. Dan tinggallah bersama kami, bukankah negeri ini di hadapanmu? Menetaplah dan kelilingilah dan milikilah. Lalu Sikem berkata kepada ayah gadis itu dan berkata kepada saudara-saudara laki-lakinya, biarlah aku mendapatkan kemurahan di matamu dan apapun yang kamu katakan padaku, aku akan memberikannya. Akhirnya dilamar saudara. Ibaratnya disukai Dina itu untuk Sikem, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca terus ayat ini saudara pada ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat dan mereka berbicara oleh karena dia telah menodai Dina saudara perempuan mereka. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, terus kita lanjutkan ya ayat yang ke-15. Hanya saja dengan hal inilah kami dapat memberikan izin. Artinya apa saudara? Dan waktu itu keluarga Sikem disuruh diberi milah atau disunat dulu. Nah ini yang dilakukan, ini permintaannya dari keluarganya Yakub. Kenapa? Karena kalau keluarga Yakub, keluarganya Abraham, laki-laki pasti disunat diberi milah. Dan berkatalah mereka kepada kami tidak dapat melakukan hal ini untuk memberikan saudara perempuan kami kepada seorang yang berkulub. Karena hal itu merupakan aib bagi kami. Nah orang sunat tak kasih ibaratnya begitu saja. Hanya saja dengan hal ini kami dapat mensiarkan apabila kamu menjadi sama seperti kami dengan cara setiap laki-laki di antaramu harus diberi milah atau disunat. Maka kami memberikan anak-anak perempuan kami kepada kamu dan anak-anak perempuan kamu
kami ambil bagi kami dan kami akan tinggal bersamamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Bapa ya, apa yang terjadi saudara? Tetapi jika kamu tidak mendengarkan, kami tidak untuk menyunat, maka kami tidak bawa anak perempuan kami kepada kamu pergi. Dan perkataan itu berkenan di mata Hemor dan di mata Sikem anak Hemor. Dan orang muda itu tidak menunda-nunda untuk melakukannya hal itu, karena dia sangat menyukai anak perempuan Yakub, dan dialah yang dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Kemudian masuklah Hemor dan Sikem anaknya ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada pria-pria di kota mereka dengan berkata, orang-orang ini dicinta damai sama dengan kita, maka biarlah mereka tinggal di negeri ini, biarlah mereka menjalaninya, dan lihatlah negeri ini terbentang luas. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan, perhatikan ayat 25 ya, ayat 25. Dan terjadilah pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, dua anak laki-laki Yakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, masing-masing membawa pedangnya, dan mereka masuk ke dalam kota dengan berani membunuh setiap laki-laki. Dan Hemor serta Sikem anaknya telah mereka bunuh dengan mata pedang. Lalu mereka mengambil Dina dari rumah Sikem kemudian pergi. Nah, ini adalah balas dendam. Kenapa? Karena Dina dilecehkan oleh Sikem, saudara, anaknya Hemor. Kemudian dia bilang, apa boleh kamu ambil itu sebagai istrimu, tapi semua pemuda atau anak-anak laki-laki yang ada di tempatmu harus disunat. Nah, waktu dia disunat atau diberi pila dan merasa sakit, semuanya dibunuh. Sorry, ini namanya balas dendam, saudara. Ini yang terjadi pada zaman dulu. Balas dendam sudah ada di situ, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian kita lanjutkan, saudara. Namun sebagai anak-anak Elohim, Yeshua HaMashiach mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan, ganti kejahatan, tetapi kejahatan itu diganti dengan kebaikan. Amin. Amin. Jadi Tuhan mengajar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan ya sama saja, betul nggak? Wong jahat aku ya jadi jahat akhirnya kok. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk membalas setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi membalas yang jahat itu dengan yang baik, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihlah musuh-musuhmu, berbuatlah baik terhadap mereka yang membenci kamu. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Jadi Yesus mengajarnya terbalik dengan dunia. Kalau dunia orang bilang kamu jahat tak balas jahat, kamu baik tak balas baik. Tuhan tidak. Kamu baik saya balas baik, kamu jahat saya tetap baik. Amin. Oleh sebab itu dikatakan kasihilah musuhmu. Lah wong musuh suruh ngasihi kok, kata Yesus. Berbuatlah baik. Jadi nak dia jahat, kita tetap berbuat baik kepada mereka yang membenci. Sekalipun kadang kita dibenci orang, tapi kita tetap harus baik. Berkati orang yang mengutuk kamu. Nah, ada orang mengutukin kita, justru kita suruh memberkati. Amin. Ini bedanya. Dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Jadi nak kita dihina nggak boleh membalas menghina. Nak kita dihina justru kita harus berdoa buat dia. Supaya apa? Supaya mereka pada bertobat. Amin. Amin. Jadi mereka tidak menghina lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri contoh, saudara. Beberapa contoh orang yang tidak melakukan balas dendam. Ini orang-orang yang baik. Kalau saya bilang orang-orang ini sangat baik, saudara. Yang pertama adalah Yosef. Yosef itu anaknya Yakub. Yosef itu saudara di dalam kitab Bereshit Kejadian pasal 45 semuanya diterangkan di situ. Di dalam kitab Bereshit, yaitu apa saudara? Yosef itu mimpi besar bahwa dia akan menjadi pemimpin yang besar yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Kakak-kakaknya iri, saudaranya iri. Kok kamu bisa seperti itu? Nah itu di mana-mana wis umum. Kalau seandainya orang tua nggak berlaku adil, biasanya anak ya iri, betul nggak? Wah, adikku dibeliin sepatu bagus, aku enggak. Adikku dibeliin baju bagus, aku enggak. Mesti bisa iri saudara. Apalagi kalau itu kembar. Kembar itu biasanya kalau satu dibeliin baju, satunya juga. Coba yang dibeliin satu,
pasti bisa iri, saudara. Nah, karena irinya saudara-saudaranya Yosef, saudara, akhirnya Yosef dimasukkan sumur. Kemudian di dalam sumur itu banyak binatang berbisanya, ada kalajengking, ada ularnya. Kalau kita baca di dalam kitab Sefer Hayasa. Kemudian dia ketakutan, diangkat oleh kakaknya, dijual kepada orang Midian dan orang Ismail, kafilah Midian dan Ismail. Kemudian dia dipukuli sepanjang jalan, dibawa ke rumah Potifar. Coba kalau orang tahu seperti itu, apa nggak menderita? Gara-gara kamu nih, aku digebukin orang, terus difitnah, betul nggak? Sudah gitu dia dibilang mati lagi sama saudara-saudara, dibilang sama orang tuanya itu ya Yosef mati dimakan binatang buas. Coba bayangkan, orang masih hidup dibilang mati, mesti bisa sakit hati, saudara, betul nggak? Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kemudian di rumah Potifar difitnah pula, dimasukkan penjara sampai selama 12 tahun. Saudara bayangkan, dan penjaranya bawah tanah. Dan itu sangat berbeda dan sangat mengerikan, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Yahweh mengangkat orang yang menderita itu menjadi luar biasa karena hatinya bersih. Amin. Akhirnya Yosef menjadi pemimpin besar di Misraim atau di Mesir. Dan waktu terjadi kelaparan, saudara-saudaranya yang tadi membuang dia, memfitnah dia, memasukkan ke sumur, menjual dia menjadi budak, dia datang. Coba kalau itu terjadi di dunia sekarang ini, apa nggak balas dendam? Kamu dulu memperlakukan saya kayak gini, sekarang gantian. Betul nggak? Orang bisa begitu. Tetapi Yosef tidak. Yosef tidak menggunakan kesempatan untuk ajang balas dendam. Tidak, saudara. Yosef tidak melakukan itu. Justru begitu dia tahu ini keluarganya, justru dia menangis, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Sefer Hayasa, itu Yosef sampai masuk dan menangis sangat luar biasa. Kenapa? Saking kangennya, saking rindunya sama keluarganya. Bahkan dia berkata, apakah ayahku masih hidup? Artinya apa? Bapak itu ya sehat, bapakku di sana. Oh iya, saudara bayangkan kalau seandainya balas dendam, bisa nggak? Bisa. Keluarganya dimasukin penjara semua atau dibunuh pun di Misraim bisa. Tetapi Yosef tidak. Itulah yang namanya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Amin. Justru dia pengen semua keluarganya diselamatkan. Sampai akhirnya semua keluarganya termasuk bapaknya Yakub juga, si Yakub dipindah juga ke Misraim. Semuanya dikasih tempat di Gosen. Nah, artinya apa? Ini yang namanya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Amin. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu Daud. Daud itu luar biasa. Dia tugasnya ada di istananya Saul. Dan dia begitu luar biasa mengasihi Saul, saudara. Sehingga saat Saul dalam kondisi nggak nyaman, dia main kecapi, Saul menjadi tenang. Saat orang Filistin sama orang Israel perang, Daud membuat orang Israel tidak malu lagi. Coba kalau kalah sama Goliat, apa malu nggak? Pasti malu katanya orang muda. Tapi Daud menyelamatkan dari rasa malu. Itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Justru Saul mengejar-ngejar Daud. Kenapa? Karena iri hati. Kenapa kok iri hati? Karena setiap selesai perang, orang Israel berkata, Saul mengalahkan orang beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya jauh. Orang lebih bangga sama Daud dibandingkan Saul. Lebih mengeluh-elukan, lebih memuji Daud. Sehingga cemburu. Wah, kok sih dipuji-puji dia ya? Di mana-mana banyak yang seperti itu. Kok dia ya yang dipuji-puji, kok bukan saya ya? Sehingga iri. Apa yang terjadi? Sehingga membuat kebencian itu muncul. Nah, kalau orang punya rasa dendam, itu kebencian, dan itu menjadi penyakit. Terus pengennya nyari kesalahan orang terus, itulah yang terjadi, saudara. Maka apa yang terjadi terus, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Nah, Saul punya kesempatan terus ingin membunuh Daud. Tapi apa Daud lakukan? Tidak. Saat Saul mengejar Daud dengan 3.000 pasukan yang hebat, saudara, apa yang dilakukan? Dan dia tertidur saat mengejar Daud. Apa yang dilakukan Daud? Harusnya Daud bilang apa? Teman-temannya Daud bilang ngomong, lihat orang yang mengejar kamu dalam kuasamu, bisa kamu lakukan. Artinya nak kamu bunuh pun bisa ketiduran. Tetapi Daud tidak lakukan. Justru Daud sampai Saul dan yang dipotong punca jubahnya, sisitnya dipotong sama Daud. Terus kemudian Daud pergi, dan saat Saul bangun,
Daud ngomong, Tuanku, aku tidak bersalah di hadapanmu. Aku sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh kamu, tapi tidak, aku hanya memotong puncak jubah. Motong puncak jubah aja Daud sudah ketakutan. Aku telah gentar memotong puncak jubah orang yang diurapi Yahweh. Artinya menyentuh orang yang diurapi Yahweh, Daud sudah takut. Sebenarnya kalau dibunuh bisa kan? Sangat bisa, karena sampai anak buahnya Daud berkata, punya kesempatan kamu membunuh, tetapi tidak dilakukan. Ini namanya kejahatan tetap dibalas kebaikan. Bahkan saudara, begitu Saul pun sudah mati, sudah tewas, Daud berkata, masihkah ada, waktu Daud menjadi raja, masihkah ada keluarga Saul yang tersisa? Saudara bayangkan, Daud berkata itu. Karena apa? Dia sangat menghormati. Masih ada, yaitu Mephiboset, anaknya Yonatan. Apalagi kalau itu anaknya Yonatan. Yonatan itu sahabatnya Daud, anaknya Saul. Berarti dia cucunya Raja Saul, saudara. Apa yang terjadi? Tetapi Mephiboset itu dia mengungsi karena dia tidak punya siapa-siapa. Dan dia cacat, gak bisa jalan, dia pincang, saudara. Akhirnya Daud bilang apa? Bawa Mephiboset ke istanaku dan dia duduk satu meja dengan aku. Masuk duduk sehidangan. Bayangkan orang yang sudah dianggap tadinya memusuhi keluarganya begini, tapi diangkat duduk makan. Artinya dia dinaikkan derajatnya. Amin. Dia tetap menghormati dan hak-haknya dikembalikan, diberikan. Ini orang yang tidak pernah membalas dendam. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, keluarga besar Hodula Yahweh bukan tipe orang yang suka balas dendam, tetapi orang yang mengasihi. Amin. Itu ciri anak Elohim yang mengasihi Bapak Yahweh. Saya akan bacakan ayat terakhir di dalam kitab suci. Menjadi pelaku daftar Elohim dengan meneladani Yeshua HaMashiach yang mengasihi lebih sungguh. Di dalam kitab 1 Kefa atau Petrus pasal yang ketiga ayat 9, 1 Kefa pasal 9 dikatakan, saudara, akte salmu ra'a takat ra'a welo karuf takat karuf at raba tefarku sere reka nikratem lemaan titsu et habraka. Kita tidak membalas kejahatan ganti kejahatan atau caci maki dengan caci maki, melainkan sebaliknya saling memberkati, karena mengetahui bahwa untuk itulah kamu telah dipanggil supaya kamu mewarisi berkat. Amin. Ternyata saudara, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, terus tidak mencaci maki, dicaci maki tidak balas mencaci maki, saudara, tetapi saling memberkati, karena kita tahu bahwa kita dipanggil itu untuk itu. Amin. Kita dipanggil itu untuk memberkati. Supaya apa? Supaya berkatnya kita tidak terhambat. Amin. Supaya kita mewarisi berkat. Makanya kalau orang punya dendam, punya kebencian, jadinya penyakit. Ya enggak, saudara? Orang kalau sakit tapi punya kebencian, susah sembuhnya. Jangankan saudara mau sembuh, mau mati aja susah. Betul gak? Pernah lihat orang mau mati? Orang mau mati bilang begini, panggil ke adikku, panggil ke saudaraku, jauh panggil, nanti begitu ketemu aku juk ngapura ya, saya minta maaf ya, baru dia mau meninggal. Betul gak? Ternyata untuk mengampuni saja itu dibutuhkan perjuangan. Makanya kitab suci ajarkan apa? Dosa yang tidak diampuni Tuhan salah satunya kalau tidak mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu juga tidak mengampuni. Artinya kita diajar untuk bersih, tidak ada dendam, tidak ada iri. Kenapa seperti itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Ya, perhatikan sekali lagi. Untuk itulah kamu dipanggil supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kita saling memberkati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar. Saya rindu kehilangan Hodula Yahweh tidak orang yang suka balas dendam, tetapi orang yang mau benar-benar saling memberkati. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Ya, kita akan duduk sehidangan dengan Bapak Yahweh, dengan Yeshua HaMashiach. Kita akan perjamuan saat ini. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapak Yahweh. Saudara, ya, Lupus bisa iringin satu pujian. Ya, yuk kita angkat pujian yang tadi ya, ya. Amin. Ya. Kita angkat pujian ke ayal ta'arok ala fikir.
Sebab aku sendiri telah menerima dari Adonai apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Adonai Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, ganti kamu lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan adalah tubuh Adonai Yeshua Masiah, tubuh yang sudah menyembuhkanmu, tubuh yang sudah memulihkanmu, tubuh yang sudah memberkatimu, dan tubuh yang sudah menyelamatkan jiwamu. Mari kita bersama-sama makannya demi nama Adonai Yeshua Masiah. Dan kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan janganlah meminum cawan yang ada di tangan kananmu sebelum engkau mendengarkan kabar Elohim. Demikianlah kabar Elohim buat kita semua. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan saya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Adonai Yeshua sampai dia datang kembali. Percayakah saudara bahwa cawan di tangan kanan oleh darah Adonai Yeshua Masiah, darah yang sudah menyembuhkanmu, darah yang sudah memulihkanmu, darah yang sudah memberkatimu, dan darah yang sudah menyelamatkan jiwamu. Kita bersama-sama minumnya demi nama Adonai Yeshua Masiah. Kita akan pujian, silakan duduk, sudah kita akan pujian. Haleluya, 12 kali. Hallelujah.
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna Bapa Yahweh. Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa, mengajar kami bagaimana kami berlaku hidup sesuai jawaban Elohim dan meneladani Yesus Masiah yang mau dan berkorban buat kami, tidak pendendam tapi mengasihi lebih sungguh buat kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Mempelaimu berhenti menyampaikan dakwah Elohim, tetapi mempelaimu percaya bahwa Ruh Kudus selalu berbicara kepada kami. Demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ada pengumuman di sini? Kalau nggak ada, kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Yuk mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa Yahweh atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh buat berkat-Mu hari ini di Syabat Shalom-Mu di Dusun Welo ini Bapak. Berkati seluruh kilat-Mu saat ini yang hadir dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan-Mu. Kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan, kami yang lemah sudah Engkau kuatkan, yang miskin Engkau buat menjadi kaya, dan Engkau buat kami jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak, berkati seluruh kilat-Mu yang ada di Dusun Welo ini, berkati persembahan kilat-Mu, dan berkati juga tempat Mawati untuk kami beribadah dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berserah bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan terjadi buat bangsa negara ini, karena di tengah bangsa ini banyak orang yang bersyukur kepadamu. Kami berdoa buat kesejahteraan untuk Yerusalem dan sekitarnya. Bila orang yang berseru kepadamu mendapat sentosa adanya. Kami berkati Israel. Seperti janji dapat Elohim, siapa yang berkati akan Kau berkati kami saat ini Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kami sebentar akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Bapak lindungi selain perjalanan, jawaban dari kuda celaka, marah, roh maut, bahkan orang jahat kami tolak demi nama Adonai Yesus. Sepanjang hari ini segala sesuatu yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dibuat menjadi berhasil baik untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, supaya kami tetap menikmati Syabat Shalom dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan berikan suasana kondusif buat Dusun Welo, sehingga melalui kami di tempat ini nama Abah Yahweh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami naikkan suara doanya demi nama Adonai Yesus Masiah yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Seba samai ikadas mega tabu makuteka iasere soreka kaseba samai kamare elare ukeru tanah bayo makaran alobotemu kasih makan kamanan ulaya benu buat benu jadi sayon kita sedunia kireka memlakaya termurah buat ibadah Allah amin. Mari kita bersiap untuk anak-anak hatimu dan pikiranmu dan angkatan kedua tangan dan tolak berkat dari apa ya. Yefare kaya wiwa ismirika. Shalom. Amin. Barat barat basade. Amin. Barat serot sunika. Amin. Barat kau miserteka. Amin. Barat baboy ka barat bense teka. Amin. Barat Yahweh Elohim alam basemana Yesus Masiah baru aku reskila olam fae. Amin. Amin. Amin.